Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfa Rizky Setiawan dari Ekonomi Pembangunan di 2023 dengan NIM belakang 218. Lalu saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Neraca Pembayaran Internasional dan Relevansinya Terhadap Indikator Ekonomi. Pernahkah kalian bertanya kenapa nilai tukar rupiah tiba-tiba melemah? Padahal ekspor kita sebenarnya sedang meningkat. Atau mengapa pemerintah antisipasi dengan menambah cadangan devisa di tengah gejolak ekonomi global? Jawabannya itu terletak pada instrumen penting, yaitu neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Hari ini kita akan membahas konsep dasar neraca pembayaran internasional terlebih dahulu. Bisa disebut juga balance of payment atau BOP. Jadi apa sih BOP ini? Secara sederhana, BOP adalah catatan ringkasan semua arus pembayaran yang masuk ke dalam dan keluar dari suatu negara dalam periode tertentu. Artinya, semua transaksi ekonomi antara penduduk negara ini dengan penduduk negara lain seperti ekspor, impor, barang, dan jasa, investasi ataupun transfer uang, semuanya tercatat di neraca pembayaran. Dengan memahami BOP, kita bisa melihat gambaran kesehatan ekonomi kita di mata dunia. Jadi sekarang mari kita lihat komponen utamanya. Yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan, mencakup transaksi ekspor dan impor, barang serta jasa, penerimaan dan pengeluaran pendapatan, faktor misalnya gaji pekerja atau dividen investasi, serta transfer unilateral seperti remitasi pekerja imigran. Misalnya, jika kita menjual mobil ke luar negeri, pendapatan dari penjualan itu tercatat di neraca transaksi berjalan. Begitu pula uang kiriman pahlawan devisa pekerja migran keluar di dalam negeri juga masuk komponen ini. Yang kedua, ada neraca modal dan finansial. Neraca modal dan finansial sendiri mencatat aliran modal masuk dan keluar. Di sini tercatat investasi asing langsung seperti pembangunan pabrik oleh perusahaan luar negeri, investasi portofolio, pembelian saham atau obligasi oleh investor asing, serta pinjaman luar negeri juga. Selain itu, perubahan cadangan devisa bank sentral juga tercakup di komponen ini. Cadangan devisa adalah simpanan aset mata uang asing seperti dolar AS atau emas yang dikelola oleh Bank Indonesia atau untuk menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, jika investor asing membeli obligasi pemerintah kita, transaksi tersebut masuk ke neraca modal dan finansial. Lalu yang ketiga itu ada cadangan devisa atau office reserves. Adalah aset mata uang asing yang dimiliki bank sentral. Jadi cadangan ini tuh menjadi bantalan jika terjadi ketidakseimbangan. Hubungan antar komponen ini juga sangat penting. Misalnya, jika transaksi berjalan kita defisit, artinya pembayaran impor lebih besar daripada penerimaan ekspor. Jadi negara tuh perlu membiayai kekurangan itu lewat masuknya modal investasi asing atau pinjaman. Jika modal luar negeri belum cukup, Bank Indonesia akan menggunakan cadangan devisa untuk menutup selisih. Sebaliknya, jika transaksi berjalan surplus dan banyak aliran modal masuk, maka cadangan devisa akan bertambah. Dengan ini, keseimbangan antar ketiga komponen BOP sangat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan investor. Selanjutnya, sekarang kita akan lihat data terbaru terkait neraca pembayaran Indonesia. Fokus kita ada pada transaksi berjalan dan cadangan devisa. Data resmi Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, neraca transaksi berjalan Indonesia mencatat defisit sekitar 8,9 miliar US dollar atau sekitar 0,6% dari PDB. Artinya, pada tahun lalu pembayaran ke luar negeri, gabungan impor barang atau jasa, dan pendapatan faktorial itu lebih besar daripada penerimaan, terutama karena impor energi meningkat sementara ekspor komoditas sendiri itu melambat. Angka ini naik tajam dibandingkan 2023 yang hanya defisit sekitar 2,0 miliar US dollar atau 0,1% PDB. Jadi terjadi pelebaran defisit dalam 2 tahun terakhir. Kemudian untuk cadangan devisa, posisi terakhir per akhir Maret
2025 tercatat sebesar 157,1 miliar US dollar. Jumlah ini setara dengan membiayai sekitar 6,7 bulan impor atau sekitar 6-7 bulan kebutuhan impor barang dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dengan cadangan sebesar itu, posisi devisa Indonesia tercatat di level tertinggi dan di atas standar kecukupan internasional yang hanya sekitar 3 bulan impor. Ini berarti secara likuiditas eksternal kita sangat aman meski rupiah sempat mengalami tekanan. Tren yang terlihat defisit transaksi seperti grafik di atas mulai melebar sejak 2023 mencapai puncaknya di 2024. Namun arus modal masuk seperti investasi langsung dan portofolio asing turut berperan penting menyeimbangkan neraca pembayaran. Bank Indonesia sendiri melaporkan pada 2024 aliran modal masuk besar sehingga meskipun transaksi berjalan defisit, keseluruhan neraca pembayaran masih surplus 7,2 miliar US dollar. Di tahun 2025 pun surplus perdagangan berlanjut. Maret 2025 surplus sekitar 4,3 miliar US dollar. Kemudian aliran modal masuk asing masih terjadi. Misal net inflow investasi portofolio 1,6 miliar US dollar hingga Maret 2025. Meskipun sempat terjadi tekanan modal keluar di April 2025 akibat ketidakpastian global, tekanan ini mulai mereda karena prospek ekonomi kita tetap baik. Jadi intinya data terkini ini bisa diartikan cukup positif untuk stabilitas eksternal Indonesia. Memang defisit transaksi berjalan yang membesar menjadi perhatian, menandakan kita mengimpor lebih banyak. Namun rasio defisit ke PDB masih kisaran rendah sekitar 0,6%. Indonesia memperkirakan defisit tetap terkendali di kisaran 0,5 sampai 1,3% PDB pada 2025. Sementara itu cadangan devisa yang sangat tinggi sekitar 157,1 miliar US dollar memberi bantalan kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi. Dengan kata lain, walau defisit berjalan perlu diwaspadai, kondisi keseluruhan masih relatif baik berkat aliran modal masuk dan cadangan devisa yang kuat. Kita bisa simpulkan neraca pembayaran Indonesia tetap tahan banting di tengah ketidakpastian global. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu isu aktual terkini yang sedang tren, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah. Lalu seperti yang kita bahas tadi, relevansi neraca pembayaran Indonesia dengan kondisi ekonomi terkini itu kalau kita lihat pada data terbaru tahun 2024, defisit transaksi berjalan kita mencapai 8,9 miliar US dollar, sekitar minus 0,63% PDB. Defisit ini membuat nilai tukar rupiah melemah. Misalnya pada April 2025, rupiah sempat menembus 16.800 per dolar AS. Namun satu hal yang patut kita syukuri yaitu adalah cadangan devisa kita ini masih sekitar 157,1 miliar US dollar. Bicara soal pelemahan rupiah, salah satu penyebab utamanya yaitu defisit transaksi berjalan. Kalau kita lihat, Indonesia lebih banyak impornya daripada ekspor, sehingga kita membutuhkan lebih banyak dolar AS untuk bayar impor. Nah, kebutuhan dolar AS yang tinggi ini membuat permintaan rupiah melemah, sehingga nilai tukar rupiah itu cenderung turun. Dengan kata lain, defisit transaksi berjalan memberi tekanan pada nilai rupiah gitu. Untuk selanjutnya itu, untuk menutup celah defisit tersebut, kita berharap adanya arus modal masuk dari luar negeri. Arus modal masuk seperti investasi asing atau pinjaman luar negeri membantu menyeimbangkan neraca pembayaran. Misalnya jika investor asing membeli saham atau obligasi Indonesia, mereka akan menukar dolar AS mereka dengan rupiah. Artinya permintaan rupiah naik dan nilai tukar rupiah bisa menguat. Jadi modal asing masuk berperan sebagai bantalan yang menyeimbangkan defisit transaksi berjalan kita. Selain itu, cadangan devisa kita yang berjalan yang besar juga sangat membantu. Bank Indonesia menyimpan cadangan devisa sekitar 157,1 miliar US dollar yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas rupiah jika tekanan pada rupiah meningkat. BI menjual cadangan dolar tersebut untuk menambah pasokan dolar AS di pasar dan menahan pelemahan rupiah.
Cadangan devisa yang cukup besar ini juga memberi keyakinan kepada pasar internasional bahwa kita mampu menghadapi guncangan ekonomi global. Jadi, meskipun defisit transaksi berjalan memberi tekanan pada rupiah, arus modal masuk dan cadangan devisa yang kuat membantu posisi neraca pembayaran kita tetap stabil. Posisi neraca pembayaran yang sehat ini menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Artinya ekonomi kita lebih tangguh dan dalam menghadapi gejolak eksternal karena adanya Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu neraca pembayaran mencerminkan posisi ekonomi Indonesia dalam menghubungkan global melalui transaksi barang, jasa, dan modal. Saat ini Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan namun masih ditopang surplus dari aliran investasi asing dan cadangan devisa yang kuat. Kondisi ini membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan eksternal meskipun ada tekanan global. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan BOP sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi makro, menarik investor, dan memperkuat fondasi pertumbuhan nasional. Nah, jadi kita tahu bahwa neraca pembayaran yang seimbang adalah indikator penting bagi stabilitas ekonomi kita. Ketika neraca pembayaran terjaga, nilai tukar rupiah cenderung stabil dan inflasi terkendali. Sebaliknya, defisit besar dapat memicu lonjakan utang dan gejolak nilai tukar. Kemudian langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yaitu meningkatkan ekspor produk dalam negeri agar pendapatan devisa meningkat dan arus uang masuk lebih banyak. Kemudian mengelola utang luar negeri dengan hati-hati agar tidak membebani anggaran negara. Kemudian menarik investasi asing berkualitas yang membawa teknologi, lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi. Nah, upaya-upaya sederhana ini akan membantu kestabilan ekonomi nasional. Ini bukan hanya bertanggung jawab pemerintah, tapi kita semua, pelaku usaha hingga masyarakat harus mendukung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.